Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda sekalian dan saudari-saudariku sekalian, jamaah majelis ta'lim Masjid Babus Salam yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah. Judul atau tema kajian saya pada siang hari ini adalah jantung hati, belahan jiwa. Yakni yang saya maksud jantung hati, belahan jiwa itu adalah yakni anak-anak kita. Bahwa salah satu nikmat yang wajib saya dan ibunda dan saudariku sekalian senantiasa bersyukur kepada Allah adalah kita diberikan nikmat, yakni nikmat anak. Betapa ada sebagian saudara kita yang telah lama menjalani bahtera rumah tangga, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum menakdirkan kepada mereka yakni anak. Dan ini adalah merupakan ujian bagi mereka. Dan bagi kita juga yang telah memiliki anak, maka itu juga adalah ujian bagi kita. Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat anak tersebut? Dan apakah kita mampu yakni menerima amanah itu? Karena anak itu adalah bagian daripada amanah. Bahkan amanah yang paling besar. Ya, betapa banyak orang tua yang dia tidak mampu menerima atau memikul amanah ini. Ya. Betapa banyak orang tua bahkan dia binasa, yakni mengakibatkan dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tidak amanah terhadap anak-anak. Banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk yakni amanah terhadap anak itu. Semisal di dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh karenanya, kalau kita lihat di dalam ajaran agama kita,
Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak Al-Qur'an mengatakan, menganjurkan, menggemarkan kita mempunyai anak. Allah mengatakan wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu, yaitu anak. Surah Al-Baqarah ayat 187. Sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik dan lain-lain dari imam kaum tabi'in menafsirkan ayat di atas, maksudnya adalah anak. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Jarir. Jadi Islam menganjurkan kita memiliki anak. Maka bisa jadi berdosa seseorang kalau ada orang berniat dia tidak mau punya anak. Memang dia nggak mau punya anak. Aku nggak mau, dan itu sekarang sudah banyak yang mengiklankannya, mempromosikannya. Dan itu banyak terjadi di negeri-negeri kafir. Ibunda bisa searching, bisa lihat di Jepang itu mereka nggak mau punya anak. Siapa yang sudah tahu di Jepang itu? Maka sedikit sekali. Kita dalam agama kita menganjurkan, Nabi mengatakan, perbanyaklah anakmu karena aku nanti di akhirat akan berbangga dengan banyaknya, yakni umatku itu. Nanti kita bahas kenapa kita banyak anak itu. Ya, bahkan sebaliknya Islam mengharamkan tadi itu orang yang tidak mau punya anak. Misal karena takut miskin. Silakan ibunda buka Al-Quran. Silakan buka Al-Quran. Kalau bawa HP buka Qurannya. Yang bawa HP lihat. Jangan WhatsApp aja dilihat. Lihat ada ininya kan, ada aplikasi Quran yang terjemah, lihat surah Al-An'am ayat 151. Kata Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sudah ketemu? Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 151. Siapa yang ketemu baca terjemahannya, tolong. Ada mic gak? Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 151. 51. Kalau ada yang ketemu coba baca terjemahnya. Baca, ada yang ketemu? Baca. 151. Terus 151. Ah, ibu baca, ibu. Coba ibu baca. Katakanlah Muhammad, marilah aku bicarakan apa yang diharapkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada ibu bapa yang memang punya anak-anak Nah, miskin. terus? Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Stop. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan, karena takut miskin. Apa kata Allah? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Coba lihat lagi ibunda, saudariku, surah Al-Isra surah 17 ayat 31. Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 31.
Yang ada pulpen sama buku catat. Surah 17 ayat 31. Nah, baca. Siapa yang bisa udah tuh? Ibunda, silakan Ibunda. Ayo baca. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada mereka. Nah. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka satu dosa yang sangat besar. Coba Ibunda sekarang, Ibunda kita lihat kan beberapa belakangan ini ada ibu-ibu yang membunuh, betul? 1, 2, bahkan ada 3 anaknya dibunuhnya. Ada yang minum racun sama-sama. Kenapa? Karena dia khawatir anaknya nggak punya rezeki. Ini ya, syaitan berhasil Kenapa kita takut miskin? Bahwa Allah sudah menakdirkan setiap hamba itu punya rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, di dalam surah Al-Hud itu. Coba lihat di surah Al-Hud, surah ke-11 ayat 6 atau ayat 8 itu. Coba lihat. Kamilah wa ma min, dan tidaklah binatang melata itu nah, dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Iya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Dan tidaklah setiap makhluk melata itu, binatang melata itu, melainkan sudah kami berikan kepadanya rezeki. Dijamin Allah rezeki. Ibunda lihat, Ibunda suka makan, wajah-wajahnya suka makan pete, ya kan? Betul nggak? Ibunda pernah ngelihat nggak? Kalau enggak ya. Kayak kita suka makan pete, saya suka juga. Ada apa? Ada ulat dalam pete. Mana dulu, ulat atau petenya? Petenya dulu, baru ada. Allah sudah siapkan pete untuk Ibunda waktu hamil. Anak Ibunda itu waktu dalam perut itu dia buka CV dulu kan? Atau buka PT perusahaan dulu supaya dapat dia rezeki, atau dia melamar kerja dulu, ada nggak? Enggak, Allah beri rezekinya melalui siapa? Melalui makanan yang Ibunda dan saudariku makan. Apa? Ibunda makan bakwan, makan lontong tunjang, bekasam, serundeng, rendang, ya kan? Soto Makassar. Apalah itu dia oleh Allah jadi apa? Protein, jadi masuk, jadi dimakan, jadi bagi bayi itu. Masya Allah, Allah jamin. Lihat kata Nabi itu, lihat kamu lihat tuh, burung-burung itu pagi dia pergi dalam keadaan tenggorokannya tuh kosong, dan sore dia pulang dalam keadaan penuh. Apalagi itu dia cuman insting, cuman naluri. Cuman insting naluri, nggak kayak kita tadi, nggak. Kita punya akal ya kan, tadi saya bilang tadi. Nggak buka PT apa burung tadi itu. Nggak buka CV, enggak. Lukas. Jadi kenapa kita lihat Allah? Ya Ustadz, itu contoh cicak, ya kan?
Cicak itu nggak punya sayap dia. Kerjanya merayap aja, bola balik, kadang nyingit di balik jam dinding, ya kan? Malah laron atau apa nyamuk itu yang punya sayap, tapi Allah suruh itu kau dekat ke apa? Ke cicak itu, maka kata cicak, hap, lalu kutangkap. Cicak-cicak di dinding. Wah, penyanyi galau. Datang seekor nyamuk, itu syair waktu kita kecil. Datang seekor nyamuk, hap. Ngapa takut kita dengar rezeki? Oleh karenanya gaek-gaek kita dulu, ibu saya, nenek saya, datuk saya, mereka nggak takut. Ada yang anaknya 7, betul nggak ibunda? Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11, 12, 13, 8, 5, ya kan? Hidup. Belum ada pampers, belum ada mesin cuci, belum ada pembalut sekali pakai. Saya ingat ibu saya dulu tuh pembalutnya itu dari kain perca, itu dibawa ke tukang jahit, dibikin. Itu kalau sudah dipakai, dicuci lagi, saya udah pernah head soalnya. Ibunda bener ya? Nah, kamar mandinya masih ada yang ke sungai, minimal ke sumur. Sekarang kami nih, kamar mandi kadanglah di kamar. Masih ngeluh padahal anaknya cuma 2. Tadi saya ngobrol sama bapak-bapak tua yang lahir tahun 40-an, tahun 50-an. Bagaimana ayah Anda dulu waktu zaman saya tadi habis khotbah Jumat dikasih makanan, kasih apa bubur kacang hijau, lalu saya bercerita biasa, Ustaz kan cerita. Ini nikmat sekali nih. Dulu ingat dulu cerita papa saya almarhum, saya bilang, Amri, kau bersyukur, kau sudah bisa nikmat enak sekarang makan. Papa dulu 9 atau 10 beradik itu, kadang datuk kau kalau telur itu dibagi sekian. Tapi orang tua dulu nggak mengeluh. Dia happy-happy saja. Iya, ada datuk saya tuh anaknya 11, dia selalu menasihati saya. Kau anak kau cuma 3, kata. Akas dulu 11, kata. Orang Komering kan. Ombai kau lihat, susun jencis anak tidur, kata. Gak ada, makan sama-sama. Kerupuk 1 dibagi 4, bagi 5. Telur dipotong, makin banyak anak makin besar potong. Tapi nggak saling iri, makan jamaah sama-sama. Habis maghrib atau sore ya bunda ya. Nggak kamu kayak sekarang, kamu makan sendiri-sendiri, iya kan? Kadang yang pertama lah ngabisin, nggak kebagian yang terakhir. Dulu enggak. Iya, ibunda lebih tahu. Saya tidak mengalami zaman ibunda itu. Kami sudah enak itu. Tapi ibunda dulu yang orang tuanya zaman Jepang, zaman Belanda, zaman PKI, saat masih ngantri, saat nasi dicampur jagung, saat nasi beras jatuh masih diambil disaring batunya, kerikilnya. Bahkan nasi sudah basi dikeringkan, dimasak lagi. Nasi apa namanya? Kalau bahasa Jawa nasi apa? Tiul apa? Nah itulah. Tapi bahagia.
Ini maksud kita tadi itu. Jadi ternyata kita sedikit sekali yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, kata Allah. Sedikit sekali di antara kita itu yang bersyukur. Yakni atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini karena orang tua dahulu itu mereka punya anak itu berbahagia, senang. Mungkin karena merasakan yakni yang namanya sakitnya melahirkan itu. Saya pernah cerita dulu, ada orang tuh karena zaman itu kematian ibu itu paling banyak waktu melahirkan. Mati syahid dunia itu Salah satu mati syahid itu adalah syahid meninggal melahirkan. Ada yang sampai memberi sehari semalam tuh baru keluar kepala sama kakinya. Lama itu sabar dukun beranak bidan zaman dulu. Kalau sekarang tuh sudah selesai. Ya mungkin itu ada untuk kebaikan juga. Tapi yang saya maksud apa? Makanya orang tua dahulu tuh mereka tuh lebih kokoh, lebih survive, lebih bisa mengamanah terhadap anak. Karena mereka betul merasakan itu. Ya. Oleh karenanya mereka, bahkan di dalam agama kita, Ustadz, bagaimana hukumnya? Apakah kita boleh berdoa banyak anak? Boleh. Nabi pernah mendoakan sahabatnya. Ada seorang sahabat Nabi itu namanya Anas bin Malik. Nabi doakan dia, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Jadi Anas bin Malik itu orang paling kaya di Madinah. Kebun kormanya itu berhektar-hektar. Sampai dikatakan anaknya itu 100 orang. Bayangkan. Berapa istri itu, Pak? Istrinya banyak. Ya, istrinya ya mungkin adalah berapa itu kan. Ya. Iya, dikisahkan seperti itu. Dari sini kita berdapatkan pelajaran, boleh berdoa minta banyak anak, minta banyak harta, boleh, nggak apa-apa. Ibunda, Ustadz boleh nggak berdoa banyak harta? Boleh, nggak apa-apa, berdoa. Kalaupun dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah. Tidak dikabulkan oleh Allah, kita sudah berdoa. Kenapa? Doa itu sendiri adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah, kata Allah. Doa itu kata Rasulullah, doa itu adalah ibadah. Makin banyak kita berdoa, makin banyak ibadah. Ya Allah, berikan rezeki kepada suamiku yang barokah, yang berlimpah, nggak apa. Nah, jangan lupa itu minta keberkahan. Jadi kita kembali ke tadi, Islam menganjurkan kita banyak memiliki anak. Lalu kenapa? Karena banyak anak itu banyak investasi. Kan kita sekarang tuh mau investasi kan, ibu-ibu investasi ini ya. Kita kadang lupa ada investasi itu yang Allah berikan kepada kita. Ya, investasi itu adalah sesuatu yang kita perbuat itu akan kita memperoleh manfaatnya. Yakni anak itu investasi dunia akhirat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba ibunda buka surah An-Najm. Surah An-Najm itu surah ke-53 ayatnya 39. Ibunda yang mencatat, saya doakan ilmunya barokah. Benar ini, karena kebanyakan ibu-ibu itu ngajinya cuman jiping, ngaji kuping. Ayat 39, 53 ayat 39. Jadi kalau ngaji kuping itu masuk kanan, keluar kiri. Kalau masuk kanan keluar kiri masih mending, ada yang tersaring. Kalau masuk kanan keluar kanan, itu. Makanya kata para ulama, qaidah ilma bil kitab.
catat ilmu itu dengan tulisan. Jadi ibu-ibu, saya anjurkan lain kali kalau ngaji bener, bawa buku, bawa tulisan. Kenapa? Supaya ilmunya abadi. Nanti dicatat, oh kata Ustaz tadi surat sekian, ayat sekian. Jadi manfaatnya lebih lama. Surah An-Najm, surah ke-53 ayat 39. Baca Ibunda. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Nah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang itu tidak akan memperoleh kebaikan kecuali dari hasil usaha kita sendiri. Jadi kalau ibunda dan saudariku ingin dapat kebaikan dunia apalagi akhirat, ia berusaha sendiri. Bukan dari orang lain. Kalau ibunda berbuat baik, pasti Allah balas baik. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan perbuatan itu sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita buat baik, pasti dibalas baik. Kalau kita buruk, pasti buruk. Banyak contohnya. Kata Nabi SAW, inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang ialah hasil usahanya. Dan anak-anak kita adalah dari hasil usaha kita. Itu ibunda. Ini hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Jadi dari ayat tadi ibunda, ya, dari hadis tadi itu kita dapat pelajaran yang pertama, bahwa anak-anak itu adalah bagian dari usaha kita orang tua. Saya ulangi, apa? Yang pertama, bahwa anak adalah bagian dari usaha orang tua. Bahkan kata Nabi tadi itu apa? Sebaik-baik usaha. Ya. Oleh karenanya, setiap amal yang dilakukan oleh anaknya, orang tua memperoleh pahala. Catat itu, saya ulangi. Setiap amal yang dilakukan oleh anak, orang tua dapat pahala. Dalilnya mana tadi itu? Makanya dicatat surah An-Najm ayat 39. Dan hadis tadi itu, Nabi tadi itu. Kata Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang tidak akan dibalas melainkan dengan usahanya sendiri. Dan kata Nabi, usaha sebaik-baik usaha dari seorang itu adalah adanya. Maka apabila kita mengusahakan anak kita, maka kita akan memperoleh hasil. Ustadz, kalau gitu apa amal yang dilakukan oleh anak kita itu kita sebagai orang tua dapat pahala? Betul. Kalau dosa yang dilakukan anak? Tidak. Kecuali lihat ayat sebelumnya. Coba lihat ayat sebelum, baca ayat sebelumnya. Yang tadi itu surah 53 ayat 39. Ayat 38-nya coba lihat. Ayat sebelumnya. Baca, Ananda baca. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang. Itu. Jadi dosa tidak, kecuali kalau baknya atau ibunya yang ngajarin. Misalnya anaknya berjudi, dosa dah orang tuanya? Tidak. Kecuali kalau nyonya ngajarin. Kini kan ada tuh judi online tuh. Bapaknya yang minta belikan itu pulsanya ini. Pahami Bunda? Saya ulangi ya. Jadi ringkasnya, setiap amal soleh yang dikerjakan anak kita, maka kita sebagai orang tuanya dapat ganjaran. Meskipun tidak diniatkan oleh sang anak itu.
Otomatis walaupun tidak diniatkan oleh anak, ini untuk bapak aku, ini untuk enggak. Tapi kalau diniatkan lebih bagus. Nanti ada pembahasannya, Nah, belum nih ya, sabar ya. Semangat ya, bagus nih, semangat. Jadi secara umum amal atau ibadah atau kebaikan apa saja oleh anak, maka orang tua dapat pahala. Itu sama seperti ya ini dalam hadis itu ya, bahwa seseorang yang menanam pohon ya atau tanaman, maka apa saja yang dimakan baik oleh hewan, oleh manusia dari pohon atau tanaman yang ditanam itu, maka orang yang menanam itu dapat pahala. Ibunda catat ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, tidak seorang pun muslim yang menanam satu pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, melainkan sedekah baginya. Wah, lihat itu. Saya ulangi ya. Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun ya aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Tidaklah seorang muslim yang menanam satu pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung atau oleh manusia atau oleh binatang, melainkan ya illa kana lahu bihi shadaqatun, melainkan itu sedekah untuknya, yakni untuk yang ibunda nih wajah-wajahnya saya lihat suka nanam bunga ini ya. Bunga yang ibunda tanam itu disentup oleh kumbang, ibunda dapat pahala. Itu jauh sebelum orang sekarang menggalakkan menanam pohon, 1 juta pohon, penghijauan. Nabi sudah ngecek. Ini hadis satu lagi ya. Banyak nih hadisnya, saya baca 2 aja ya. Tidak seorang pun muslim yang menanam pohon, melainkan yang dimakan dari pohon tersebut merupakan sedekah baginya. Bahkan dari apa saja yang dicuri dari pohon itu merupakan sedekah baginya. Jadi kalau ibunda ada nanam rambutan dicuri orang, tidak usah marah-marah. Ingat hadis ini. Jadi sedekah. Ibunda, emang kalong permisi dulu sama ibunda. Cilok dah tuh. Ngapa tidak marah ibunda sama kalong tuh marah, kalong tuh itu paham asal karena ibunda udah dapat ilmunya nih. Ini catat nih, hadis yang kedua ini riwayat Muslim. Dari pohon tersebut merupakan sedekah baginya. Demikian juga yang dimakan binatang sedekah baginya. Dan dimakan burung sedekah juga baginya. Dan tidak diambil atau dikurangi oleh seseorang, melainkan merupakan sedekah baginya. Yakni maksudnya kalau diambil oleh orang tanpa izin, sedekah. Lihat. Iya. Tapi untuk kelas itu susah. Iya nih, kalau hadis ini dapat tempat, dapat hati di dada-dada ibunda nggak pelit sama orang. Kalau nanam rambutan apa, karena itu sedekah. Bahkan dalam riwayat itu ibunda, andai kata para ulama besok kiamat, ada ulama yang mengatakan aku akan menanam pohon hari ini. Lihat, kenapa? Dia tahu pahalanya besar. Ustadz, kalau nanam bunga juga iya, kan bunga itu kan cari sarinya disentuh oleh tawon ya kan, nanti dia apa? Menyemainya apa namanya itu? Serbuk sarinya itu. Jadi ibunda yang hobi apa? Nanam tanaman, bekarang itu dapat pahala loh. Ini hadisnya. Sama seperti anak tadi itu.
Anak itu akan memberi manfaat sama seperti pohon, buah, tanaman yang ibunda tanam. Sama seperti anak, ibu akan mendapat manfaat. Secara umum, apa saja ibunda ini nanti masih hidup saja, apalagi udah meninggal, anak ibunda lagi baca Quran di rumah, ibunda dapat pahalanya. Ini ibunda nih ikut taklim ini, orang tua ibunda yang sudah meninggal di kuburnya dapat dia pahala. Sampai tadi hadis yang saya baca tadi, ada orang tua yang terkaget-kaget dianya. Kok saya ini banyak sekali pahala saya ini? Hah? Sampai terkaget-kaget dia. Nah ini saya baca ya, keutamaan punya banyak anak. Dengarin ibunda. Dari Abu Hurairah dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seseorang. Nah ini seseorang ini bukan satu orang, maksudnya ada. Ya banyak ya. Yang diangkat, ditinggikan derajatnya di sorga nanti, kata Rasulullah. Lalu dia bertanya-tanya, heran-heran dia. Kok bisa ya aku dapat ini, yakni derajat yang tinggi di sorga. Dikatakan kepada dia ini, orang ini disebabkan istighfar. Yakni apa? Permohonan ampun dari anak-anakmu untukmu kepada Allah. Ya kan? Jadi itu manfaatnya punya anak banyak itu ibunda. Doa dia itu Rabbi firli waliwa warham kama rabbawna saghira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau mati manusia itu putus amalnya kecuali 3. Salah satunya anak yang soleh. Saya sudah dikasih kode. Sebenarnya masih panjang tadi itu. Ada beberapa tadi sudah ibadah secara ada ibadah yang secara khusus boleh kita kerjakan untuk orang tua, tapi insya Allah pada waktu yang akan datang. Ada yang ingin bertanya? Ustaz, bertanya. Tak kenal maka tak sayang, tak. Bunda. Nama apa Ustaz? Minta nomor HP-nya nanti Ustaz. Nama saya Amri Al-Jambi, saya dari Jambi. Saya alhamdulillah sudah 24 tahun di Bengkulu. Anak 3, cucu 2, alhamdulillah. Ya. Di Simpang 4 Pantai rumah. Tadi Ustazah Nur Aziza mohon Ustaz tolong isi di Masjid Babu Salam. Tapi katanya tadi jam 2. Jadi makanya saya jam 2 ini. Kami menunggu Pak. Kami tidur Pak. Masya Allah ya nggak apa-apa. Saya juga tadi soal Ustazah Aziza jam 2. Insya Allah pertemuannya ini ya. Ada yang ingin bertanya? Ya. Saya mau tanya seandainya ada orang tua, Ya. bapak yang tidak mau mengandung anak, bahkan tidak mau memilih anak, bahkan menganggap anak itu terserah. Berdosa. Kan tadi bilang, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini khitab pembicaraan kepada suami, kepada ayah. Jadi kalau ada ayah yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya, dia berdosa. Tadi hadisnya bahkan anak itu kata Nabi, perintahkan anakmu sholat berapa usia? 7 tahun. Pukul dia pada usia 10. Ini kepada siapa? Kepada ayah. Jadi kalau ada sampai seorang ayah dia tidak bertanggung jawab, apalagi dia musuh, maka dia akan dapat dosa. Allah Ta'ala alam. Semoga ceramah yang singkat ini bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi ibunda dan saudari sekalian, dan Allah karuniakan kepada ibunda sekalian dan saudariku sekalian anak-anak yang soleh dan soleha, yang menjadi penyejuk hati, belahan jiwa, yang menjadi pemberi pahala di saat kita sudah terkubur di dalam kubur nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.